Anda setuju tidak? Hashtag galbay aja dulu. Ya, jika Anda setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Karena lagi viral kabur aja dulu. Nah, kalau kita ini galbay aja dulu. Kenapa sih Anda ini harus galbay aja dulu? Jawabannya, karena nasabah pinjol itu boleh galbay. Ya, boleh, sangat boleh sekali. Ya kan? Sekarang begini, kalau hashtag kabur aja dulu, ya kan, itu kan dikomentari oleh para menteri, pejabat gitu, yang tidak nasionalis, tidak cinta Indonesia, tetek bengek gitu kan ya. Ya itu terserah lah, ya kan. Nah, kalau orang galbay pinjol, ada nggak menteri yang mengomentari nasabah tersebut? Ya, mana VT-nya, mana videonya? Ya kan, misalkan, wah, masyarakat Indo ini nggak nasionalis ini karena nggak bayar pinjol ini ya. Waduh, masyarakat Indonesia nggak ada adabnya ini, ya kan, nggak ada moralnya ini, pada galbay di pinjol. Mana ada nggak videonya? Menteri-menteri anggota DPR bilang seperti itu? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Saya jamin tidak ada. Anda tidak akan pernah ketemu video seperti itu. Bahkan OJK-nya sekalipun, ya kan, itu tidak pernah tampil di TV terus merendahkan nasabahnya yang galbay. Ya, nggak ada pejabat OJK, ya ini masyarakat Indonesia kurang ajar. Pernah nggak begitu? Ya kan, Anda sadar nggak hal seperti itu? Ya, ternyata nggak ada pejabat-pejabat atau dari pemerintah yang membela pinjol menjatuhkan masyarakat, tidak ada. Hashtag galbay aja dulu tidak dikritik, padahal galbay itu sudah duluan daripada kabur dulu. Ya kan? Kenapa? Karena galbay itu boleh guys, sekali lagi. Ya, malahan para pejabat, anggota DPR, menteri itu nggak ada yang suka dengan pinjol. Mereka itu mengkritik pinjol. Ya, pinjol-pinjol yang ada di Indonesia itu dikritik oleh pemerintah-pemerintah kita itu. Kewenangan sepenuhnya itu ada di OJK sebenarnya, ya kan? Kewenangannya ada di OJK. OJK harus melakukan sesuatu agar tidak ada lagi korban yang mengakhiri hidupnya atau yang bunuh diri karena pinjol. Seperti itu ya. Ada nih yang mengkritik nih. Siapa bang yang mengkritik bang? DC pinjol. Ya. Nah itu saya serahkan kepada Anda. Cara menghadapi DC pinjol, aduh udah basi. Ya. Kenapa udah basi? Ya karena nggak usah dihadapi DC pinjol itu. Ya. Ngapain Anda ngadepin DC pinjol? Hanya orang bodoh yang menghadapi DC pinjol. Orang bijak, orang pintar itu menghindari DC-DC tersebut. Gitu. Oke? Nah, yang kedua, kenapa Anda harus hashtag galbay aja dulu? Ya, izinkan saya keluar dari faham raja galbayisme sebentar, ya, untuk menjangkau orang-orang lainnya di luar sana. Ya, kita ini kan sedang menjalani faham raja galbayisme. Nah, saya ingin keluar dulu, izin sebentar. Ya, karena begini. Ya, jangan sampai harta Anda, bahkan harta orang tua Anda itu terkonversi menjadi uang pembayaran pinjol-pinjol Anda itu. Jangan. Ya, masih mending Anda itu hashtag galbay aja dulu mulai dari sekarang dan tidak menjual apapun, tidak bertengkar dengan siapapun, tidak musuhan dengan siapapun, lalu Anda cicil pinjol-pinjol Anda. Lalu Anda hadapi pinjol-pinjol tersebut selagi Anda mencicil. Nah, kenapa? Agar Anda tahu pinjol itu bagaimana jika tidak dibayar sama sekali. Ya kan? Misal Anda punya 20 pinjol. Ya, satu pinjolnya itu 1 juta. Berarti Anda sebulan sekali harus setor 20 juta. Kan nggak mungkin. Pastinya galbay. Nah, makanya galbay aja dulu. Lalu Anda cicil satu persatu, sedikit demi sedikit. Sehingga Anda tahu ternyata ketika saya galbay di pinjol itu gitu-gitu aja. Ya, tidak semenakutkan apa yang difikirkan. Nah, dari situlah Anda akan berani galbay. Gitu ya. Jadi, saya keluar dari paham raja galbayisme sebentar untuk menyuruh Anda cicil ya, sedikit demi sedikit, tapi ujung-ujungnya Anda itu berani galbay. Ya, seperti itu ya. Kalau saya di sini tidak perlu yang namanya cacal cicil ya. Tidak perlu latihan ini, latihan itu, latihan ini ya. Saya dan yang lainnya tetap galbay. Agar lebih mantap lagi galbay pinjol di tahun 2025, Anda wajib tahu aturan OJK yang ini. Di bab 7 fasilitas mitigasi risiko bagi pengguna, langsung scroll ke bawah di nomor 6.
Ya, pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan gitu ya. Risiko pendanaan itu tadi ya gagal bayar. Oke. Nah, sekarang resiko pendanaan atau resiko gagal bayar itu bisa dialihkan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Jadi jika Anda galbay itu nanti akan diasuransikan. Ini sudah resmi, sudah sah gitu ya. Mungkin kalau dulu itu masih nebak-nebak atau by experience-nya saya gitu ya. Saya galbay 30 aplikasi ya. Raja galbay gagal bayar di 30 aplikasi pinjol. Lalu Raja galbay ini ngecek Slick OJK ternyata lunas semua walaupun tanpa membayar. Ya, setelah saya cek, setelah saya cari tahu ternyata diasuransikan gitu kan. Itu ada yang percaya, ada yang tidak. Ya, auto lunas gitu kan. Nah, sekarang ini sudah resmi bahwa pengalihan resiko pendanaan atau resiko gagal bayar itu bisa dialihkan melalui mekanisme asuransi gitu. Oke. Nah, selanjutnya pinjol sama dengan bansos adalah seperti yang Anda tahu, ya kan? Pinjol-pinjol ini tidak mengecek Slick OJK atau BI checking terlebih dahulu saat meminjamkan dana kepada nasabahnya. Ya kan, itu faktanya gitu ya. Prinsipnya semua orang itu butuh uang. Di mana ada kolam uang, maka akan banyak orang di situ mengantri untuk mengambil uang tersebut. Jadi jangan pernah berkata bahwa kalau tidak bisa membayar jangan pinjam. Itu adalah kalimat yang sangat tidak masuk akal, nonsen. Ya, semua orang butuh uang. Oke. Di mana ada kolam uang, ya, maka akan banyak orang di situ. Jadi tidak relevan. Ya, ketika ada DC ataupun orang yang beranggapan bahwa kalau tidak bisa bayar jangan hutang dong. Gitu ya. Itu tidak relevan ya. Yang mengizinkan, yang memberikan hutangnya pun perusahaannya yang menganggap kita itu mampu untuk mengembalikannya. Jadi tidak relevan. Kalimat jangan pinjam kalau tidak bisa bayar itu sangat tidak relevan sekali. Gitu ya. Oke ya. Nah, jika ada perusahaan badan pembiayaan yang tidak menimbang resiko gagal bayar, yang acuannya itu dari Slick OJK, survei pekerjaan dan kemampuan untuk membayar, atau C5, karakter capacity capital collateral condition, yang biasa dipakai untuk acuan kredit ya, maka sebenarnya dari kacamata perusahaan pinjol tersebut, uang yang mereka pinjamkan ke nasabah beresiko tinggi untuk tidak dikembalikan. Ya. Oke, atau mereka menerapkan penagihan yang tidak berperi kemanusiaan agar uang mereka kembali. Oke. Maka dari itu, karena pinjol ini tidak menerapkan resiko-resiko gagal bayar, tidak melakukan C5, acuan kredit, tidak memperdulikan calon nasabahnya, yang mana artinya pinjol pun tidak peduli dengan uangnya, ya kan kalau seperti itu. Maka uang pinjol itu sifatnya adalah bantuan sosial. Ya, karena mereka pun tidak peduli dengan uang mereka sendiri, ya. Anda, misalkan kita analogikan saya, ada orang yang mau minjem. Ya, mereka tidak bekerja, dia itu tidak bekerja, ya kan, ya, punya banyak hutang di sana sini, ya kan, gimana bisa mau mengembalikan uang ke saya, itu kan ya. Tapi kalau pinjol itu kan beda, ya kan, saya pinjam uang dong nih, saya pinjam uang dong nih, gitu kan, ibaratnya tinggal datang ke saya, ya kan. Kalau pinjol kan datang ke sayanya itu kan KTP, gitu kan ya, terus verifikasi muka, gitu kan ya. Datang ke saya ya sudah nih, cairkan gitu kan ya. Jadi pinjol ini ya tidak peduli dengan uangnya sendiri, gitu ya. Tidak peduli, tidak menerapkan C5, gitu kan ya. Orang ini punya utang di mana saja, Slick OJK-nya bagus atau tidak, gitu ya. Apakah pinjol ini mau menjerat kita, gitu? Oh ya sudah jelas ya seperti itu, gitu ya. Maka uang pinjol itu ya sifatnya adalah bantuan sosial. Gitu ya. Seperti yang kita tahu, sebuah bank ya kelasnya ini akan menolak pengajuan hutang nasabahnya jika Slick OJK-nya buruk, ya, penghasilan tidak sesuai dengan angsurannya, ya, dan usaha atau pekerjaan dari calon nasabahnya tidak jelas. Maka bank itu akan menolak ya pengajuan hutang. Oke. Namun berbeda dengan pinjol tanpa BI checking atau Slick OJK,
tanpa survei, ya kan, tanpa melihat lebih dalam calon konsumennya, pinjol tetap mencairkan dana sebanyak-banyaknya, ya kan. Maka saya jadi bertanya-tanya, kalau seperti itu, apakah pinjolnya juga memang menyadari, mengetahui kalau uang itu tidak akan bisa kembali? Ya gitu kan ya. Pinjolnya pun tahu ya uang itu tidak akan kembali gitu loh, tanpa melihat slip OJK, tanpa survei apa, ya sudah gitu kan, gratis gitu, uang gratis seperti uang gratis gitu. Banyak kan ya orang yang galbay tapi tidak ditagih ya. Anda semua para rakyat dan para jurid Raja Galbay, jangan kaget kalau ada orang yang utang ke pinjol tapi tidak ditagih. Banyak. Oke ya. Maka dari itu pinjol adalah bansos yang tidak perlu dikembalikan uangnya karena tidak ya memenuhi standar acuan kredit seperti C5, slik OJK dan lain-lain. Oke. Ya. Apa artinya? Ya kan kalau tidak memenuhi ya kan acuan-acuan kredit tapi tetap dicairkan begitu ya. Oke ya. Nah, semoga pinjol-pinjol ini cepat hilang ya, tidak memakan korban lagi gitu kan ya. Ya kita yang memang yang sudah ya sudah gitu lah ya, tapi kita yang masih ada mengusahakan gitu agar tidak terjadi korban lagi di pinjaman online gitu. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.